Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NIM A1125057, Prodi Ilmu Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat Tengku Umar. Tengku Umar lahir pada 1854 dan wafat 1 Februari 1899. Ia adalah sosok pemimpin gerilya melawan Belanda di Aceh selama Perang Aceh. Ia meninggal saat pasukan Belanda melancarkan serangan mendadak di Maulabo. Jenazahnya dimakamkan di daerah Mugocut. Setelah itu istrinya Cut Nak Dieng terus memimpin gerilya. Ia kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Tengku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang Aceh yang lain. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulainya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat pada umur yang masih muda itu. Tengku Umar sudah diangkat sebagai Wuci Gampong, kepala desa di daerah Daya Maulabo. Pada usia 20 tahun, Tengku Umar menikah dengan Nyak Sofia Nak Leo Balong Lumpang untuk meningkatkan derajat dirinya. Tengku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Malih Hai, putri dari Panglima Sagi. Pada tahun 1880, Tengku Umar menikahi janda Cut Nyak Dien, putri pamannya Tengku Nanta Setia. Suami Cut Nyak Dien, yaitu Tengku Ibrahim Lamgo, meninggal dunia pada Juni 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Pulau Tarun. Kemudian berjuang bersama melawan serangan terhadap pos-pos Belanda. Taktik penyerangan diri. Tengku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Tengku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Teygen pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Tengku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Tengku Umar kemudian masuk di dinas militer. Ketika bergabung dengan Belanda, Tengku Umar menduduki pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Tengku Umar secara pura-pura untuk mengelabui Belanda agar Tengku Umar diberi peran yang lebih baik. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilan itu, peminta Tengku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglima laut sebagai tangan kanannya, dikabulkan. Tahun 1884, kapal Inggris Nicero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Theonom.
Raja Theonom menuntut tebusan senilai $10.000 tunai oleh pemerintah kolonial Belanda. Tengku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketergangguan antara Inggris dan Belanda. Tengku Umar menyatakan bahwa mereka kembalikan kapal Micero merupakan kerja yang berat sebab tentara Raja Theonom sangat kuat sehingga Inggris sendiri tidak dapat merebutnya kembali. Namun ia sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan perbekalan perang yang cukup banyak, Tengku Umar berangkat dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat, membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu, Tengku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Tengku Umar juga menyerahkan Raja Theonom agar tidak mengurangi tuntutan. Tengku Umar membagi senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh dan memimpin kembali perlawanan rakyat, dan Tengku Umar berhasil merebut kembali daerah 6 Mukim dari tangan Belanda. Nanta Setia, Cut Nyak Dien, dan Tengku Umar kembali ke daerah 6 Mukim dan tinggal di Lampisan Aceh Besar yang juga menjadi markas tentara Aceh. 2 tahun setelah insiden Micero pada 15 Juni 1886 merapatlah ke Bandar Rigai kapal Hock Chandon yang dinahkodai pelaut Denmark bernama Kapten Hasan dengan maksud menukar senjata dengan lada. Hansen bermaksud menjebak Umar untuk naik ke kapalnya.